Selamat pagi, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat di dalam belajar di awal semester yang kedua ini. Mari sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, mohon urapan Tuhan turun buat kami semua. Buat anak-anak kelas 5 yang sedang belajar di rumah, yang sedang melihat video pembelajaran pada pagi hari ini, mohon urapan Tuhan dengan hikmat-Mu, kepintaran dan kepandaian yang datang dari Tuhan, sehingga kami semua yang belajar pagi ini, kami dapat memahami dengan baik materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan, terima kasih, sertai kami, pimpin kami dengan penyertaan Tuhan. Pasti kami rasakan di dalam proses pembelajaran sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, siapkan alat tulis, siapkan buku matematika kalian untuk kita belajar pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini atau di awal semester yang kedua ini kita akan belajar tentang yang namanya bangun ruang, ya. Nah, nanti di materi bangun ruang ini anak-anak kelas 5 akan belajar tentang volume bangun ruang, lalu nanti ada komponen-komponen di dalam bangun ruang, lalu ada jaring-jaring bangun ruang kita akan pelajari. Nanti anak-anak kelas 5 dapat memahami semuanya setelah anak-anak kelas 5 menyimak video pembelajaran dari awal sampai dengan terakhir. Mungkin awalnya masih bingung, tapi Pak Guru yakin setelah menyaksikan semua video pembelajaran, anak-anak kelas 5 dapat memahaminya dengan baik. Nah, yang pertama kita akan lihat pengertian daripada bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, ya. Tapi bangun ruang itu hampir mirip-mirip dengan bangun datar, tapi bukan. Nah, bangun ruang itu dia sebuah bangun yang mempunyai volume dan punya isi. Tapi kalau bangun datar, dia tidak punya volume dan tidak punya isi. Lalu bangun ruang itu dia punya 3 komponen yang harus ada. Ya, yang pertama itu dia harus ada sisinya, lalu dia ada rusuk, dan dia ada titik sudut. Kalau bangun datar mungkin dia punya rusuk, dia punya titik sudut, tapi dia tidak punya sisi. Ya, jadi jika ada sebuah bangun datar, maka kita lihat ada 3 komponen ini enggak. Yang pertama ada sisinya, enggak. Lalu ada rusuk, ada titik sudut. Nanti kita akan belajar titik sudut yang mana, ya kan, rusuk tuh yang mana di dalam sebuah bangun ruang, dan sisinya itu yang mana. Dan kita juga akan belajar tentang cara menghitung volume daripada sebuah bangun ruang. Jadi anak-anak kelas 5, Pak Guru berharap dengan penjelasan seperti ini, Pak Guru berharap anak-anak kelas 5 dapat memahami dan dapat mengidentifikasi atau menyebutkan bangun ruang itu apa saja. Nah, untuk kita latihan, Pak Guru bertanya kepada kalian, kira-kira di rumah kalian adakah contoh sebuah bangun ruang? Coba kalian anak-anak kelas 5 perhatikan kanan kiri rumah kalian, sekeliling kalian, adakah contoh bangun ruang? Ada yang bisa menjawab? Kardus Indomie. Ya, kardus Indomie adalah sebuah bangun ruang. Ya, kardus Indomie adalah sebuah bangun ruang. Biasanya kardus Indomie itu dikatakan bangun ruang balok, ya, atau persegi panjang. Ada lagi?
kulkas, Pak Guru. Iya benar, kulkas juga adalah sebuah bangun ruang. Ya, bangun ruang itu sekali lagi dia adalah bangun 3 dimensi. Dia punya volume dan punya isi, dan dia ada 3 komponen pendukung yang tidak boleh lupa, yaitu dia ada sisinya, ada titik sudutnya, ya kan, ada rusuknya yang ketiga. Pak Guru yakin kalian masih bisa menjelaskan atau masih bisa menyebutkan lebih banyak lagi bangun ruang, contoh bangun ruang yang ada di rumah kalian. Ada kardus susu, ya kan? Ada kotak jam tangan, iya benar. Kotak handphone, benar juga, itu adalah sebuah bangun ruang. Ya, dan banyak lagi bisa kalian sebutkan contoh-contoh bangun ruang. Anak-anak kelas 5 coba buka buku paketnya halaman 132. Bangun ruang pertama yang akan kita pelajari yaitu bangun ruang balok, ya, bangun ruang balok. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Ada sebuah gambar balok. Gambar balok ini diberi nama balok KLMN.OPQR. Ya, jadi nama bangun ruang, sebuah bangun ruang, dan ini adalah bangun ruang balok, diberi nama sesuai dengan nama huruf yang ada di balok tersebut. Dan nama bangun ruang balok ini diberi nama bangun ruang KLMN.OPQR. Kita akan lihat dari tadi kita sudah mendapatkan pengertian bahwa sebuah bangun ruang itu ada 3 komponen. Dia ada rusuknya, dia ada sisinya, dan dia ada titik sudutnya. Kita akan lihat satu persatu dari komponen sebuah bangun ruang. Yang pertama kita akan lihat sisinya, rusuknya terlebih dahulu. Yaitu ada rusuk KL, ya kan? Ada rusuk KL, ini adalah rusuk KL. Lalu ada rusuk LM. Lalu ada rusuk NMQ, lalu ada rusuk QR, ada rusuk RO, ada rusuk OK, NK, ya, ada rusuk RN, ada rusuk NM, ada rusuk OP, ada rusuk PQ, dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat sisinya, ya, ada sisi, di sini dikatakan ada sisi KLMN. Jadi ini ada sisi KLMN. Nah, ini ada sebuah sisi KLMN, KLMN, ya, ini sebuah sisi. Lalu ada sisi lagi di sini adalah LMQP. Nah, ini sebuah sisi juga. OPQR ini adalah sebuah sisi juga. Ya. Lalu ada sisi OK. Ini N, ya. Ini ada sebuah sisi, dan masih ada sebuah sisi yang ada di belakang sini. Lalu ada titik sudut. Ada titik sudut K, ya kan, L, M, Q, E, P, R, O, N, dan seterusnya. Lalu ada yang dikatakan diagonal sisi, diagonal sisi LQ, diagonal sisi ini, diagonal sisi LQ. Lalu ada MP, ini MP. Lalu ada LO, ini L, sini O, dan seterusnya. Nanti anak kelas 5 bisa baca yang ada di bagian sini. Lalu ada diagonal ruang, LR, PN, ME, O, kaki, ya. Lalu ada bidang diagonal adalah LM, RO. Ini LM, ini RO. Nah, jadi yang di blok kuning ini
adalah bidang diagonal. Nanti anak-anak kelas 5 bisa menghafal yang sudah dirangkum yang ada di kotak ini. Rusuknya dari sebuah balok atau bangun ruang balok itu ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ada 12. Lalu bidang diagonal ruangnya ada 4, bidang diagonalnya itu ada 6. Kalian bisa menghafalnya. Nah, di halaman berikutnya anak-anak bisa melihat rusuk-rusuk pada balok. Kita akan belajar lebih teliti lagi tentang rusuk-rusuk pada balok, ya. Dikatakan rusuk-rusuk yang sama panjang. Kita lihat rusuk-rusuk yang sama panjang itu ada rusuk KL. Berarti rusuk KL itu sama panjang dengan ini, rusuk KL sama panjang dengan rusuk MN. Ini berarti MN sini ya. Lalu sama dengan rusuk OP. Ya, lalu dengan rusuk RQ. Itu adalah rusuk-rusuk yang sama panjang. Lalu ada rusuk lagi OK ya kan, atau KO. Nih KO. Berarti sama dengan rusuk ini LP, rusuk MQ ya kan, rusuk RN di sini. Itu rusuk-rusuk yang sama panjang. Lalu ada rusuk lagi, rusuk LM. Ini LM sama dengan rusuk dengan PQ, rusuk dengan sama dengan OR sama dengan KN ya. Itu rusuk-rusuk yang sama panjang. Lalu kita bisa lihat lagi rusuk-rusuk yang sejajar. Lihat rusuk-rusuk yang sejajar. Contohnya kita bisa lihat rusuk KL. Rusuk KL ini sejajar dengan rusuk yang ada, rusuk sejajar KL itu sejajar dengan KL sejajar dengan MN ya kan, sejajar dengan RQ ya, sejajar dengan OP. Lalu ada rusuk yang sejajar, rusuk sejajar KO. KO mana KO? KO ini berarti dia sejajar dengan yang ini, sejajar dengan ini, sejajar dengan ini. Lalu rusuk sejajar LM. Berarti yang ini dia sejajar dengan yang ini. Ya, lalu sejajar dengan OR. Ya, lalu sejajar dengan mana lagi? PQ ya, sejajar dengan PQ juga. Itu adalah rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, ternyata aturan penamaan bangun ruang itu ada ketentuannya. Ada aturan di dalam penamaan bangun ruang. Contohnya bangun ruang balok. Penamaan bangun ruang balok ada aturannya sebagai berikut. Yang pertama, penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Jadi contohnya misalnya balok ABCD titik EFGH. Ya, balok ABCD titik EFGH. Atau seperti yang tadi balok KL MN titik OPQR. Lalu yang kedua penamaan dimulai dari bidang bawah, berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi penamaannya dimulai dari bawah. Penamaannya dimulai dari bawah sini. Jadi dari bawah berputar berlawanan dari arah jarum jam. Jadi begini, A B C D gitu kan. Lalu ke bagian atas
EF, ya kan, GH, seperti itu. Dan berlawanan arah jarum jam. Anak-anak kelas 5 bisa perhatikan ya di aturan penamaan balok. Penamaannya seperti apa? Lalu penamaannya dimulai dari bidang bawah lalu berputar berlawanan arah jarum jam lalu baru ke atas. Coba perhatikan titik-titik di bawah ini. Ini ada sebuah contoh gambar bangun ruang balok ya, bangun ruang balok IJKL.MNOP. Nah, kalau kita bisa gambar, kita akan gambar mungkin seperti ini. Gambar baloknya adalah gini ya. Maaf, mungkin tidak terlalu rata karena Pak Guru tidak pakai penggaris. Gitu ya. Nah, lalu jika kita kasih nama, berarti dari bawah dulu ya. Dan harus huruf kapital I, ya, J, K berlawanan dari arah jarum jam. K, L. Jadi sini L, titik. Lalu sini adalah M, N, O, P. Seperti itu. Pak Guru yakin anak-anak kelas 5 dapat memahaminya dengan baik. Ya, materi berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring balok ya. Nah, ada satu kegiatan yang anak-anak kelas 5 bisa perhatikan dengan baik. Jika di rumah kalian ada sebuah kardus bentuk balok, yaitu kardus pasta gigi, bekas pasta gigi atau bekas odol. Nah, lalu kalian sediakan gunting, lalu kardus itu kalian bongkar atau kalian buka dengan cara menggunting, ya, menggunting bagian sebelahnya ini digunting. Lalu setelah digunting, nanti kalian akan buka, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Setelah itu akan mendapatkan hasil seperti ini yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Nah, ini adalah jaring-jaring dari sebuah balok ya. Jaring-jaring dari sebuah kotak atau balok atau kotak dari bungkus pasta gigi atau odol. Ini adalah contoh dari jaring-jaring balok. Ya, anak-anak kelas 5, dua contoh ini adalah contoh daripada jaring-jaring sebuah balok. Bagian yang diarsir ini adalah bagian dari alas sebuah balok. Nah, Pak Guru berharap dengan kalian memperhatikan dua buah contoh jaring-jaring balok ini, kalian sudah dapat memahami seperti apa jaring-jaring sebuah balok, atau jika ada tugas atau latihan untuk menggambar jaring-jaring sebuah balok, maka kalian sudah dapat menggambarnya dengan baik.